Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, pola makan dijaga, olahraga, ya, karena kesehatan pada masa-masa sekarang ini lagi penting banget ya. Dan tidak bisa disepelekan. Tadi gambar aku nggak freeze. Semoga sih hasil recordnya enggak. Oke, kita hari ini mau bahas apa nih teman-teman? Jadi aku cerita nih ya. Jadi aku kan lagi kuliah jurusan manajemen bisnis. Kebetulan di dalamnya itu ada satu mata kuliah akuntansi, pengantar akuntansi, dan aku kan dulu lulusan akuntansi. Jadi ya masih ini mengulang flashback gitu lah. Flashback zaman dulu gitu kan. Jadi hari ini aku mau ngerjain kuis yang ada di mata kuliah aku, dan ya aku mau sambil record aja gitu iseng, biar siapa tahu teman nanti ada yang nyari kan tentang cara pembuatannya. Itu kita langsung aja. Kebetulan aku mainnya di Excel ya, jadi aku main di aplikasi Microsoft Excel karena disuruh dari dosennya begitu. Jadi hari ini aku mendapatkan kuis itu tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo, khususnya siklus akuntansi ya, pengenalan siklus akuntansi. Nah, di soal yang pertama aku disuruh gambar siklus akuntansi secara berurut. Jadi yang aku pahami, ini benar-benar aku tulisan aku. Yang aku pahami, siklus akuntansi itu adalah alur pencatatan siklus keuangan ya, mau perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang, dimulai dari penerimaan bukti transaksi. Dimulai dari penerimaan neraca saldo setelah penutupan di akhir tahun, kan akhirnya dibuka lagi untuk saldo, neraca saldo baru kan. Nah, dimasukkan juga ada bukti transaksi yang masuk gitu kan, akhirnya dicatat dalam jurnal, lalu diposting ke buku besar, lalu akan menjadi neraca saldo yang baru. Namun itu belum selesai, khususnya untuk mungkin perusahaan dagang, karena bisa jadi ada retur, ada apa-apa, pokoknya penyesuaian itu ada beberapa transaksi lah yang mati setelah neraca saldo. Itu ada penyesuaian, lalu dibuat lagi neraca saldo setelah penyesuaian, baru kita pecah data tersebut menjadi laporan keuangan. Jadi benar-benar dari raw data, dari bukti, benar-benar bukti, invoice ataupun ya kwitansi sampai akhirnya menjadi laporan keuangan gitu. Nanti setelah laporan keuangan di ACC biasanya akan dijadikan jurnal penutup dan jurnal pembalik gitu. Ini aku salah nulis ini. Harusnya nih neraca saldo setelah penutup. Ini sih yang aku tahu ya, tapi ketika aku tadi cari referensi lagi tuh nggak ada yang beberapa nggak ada, kayak neraca saldo penutup terus jurnal pembalik tuh nggak ada. Padahal harusnya ada gitu kan, jurnal pembalik nanti bertutup periode, itulah neraca saldo setelah benar-benar ending gitu kan. Jadi inilah siklus akuntansi, dimulai dari awalnya penutupan periode tahun, lalu dibuatkan transaksi, bisa dimulai dari bukti transaksi juga, lalu dibuatkan jurnal, buku besar, neraca saldo, lalu masuk ke jurnal penyesuaian bila ada yang disesuaikan, lalu neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi habis dari sini difix lagi menjadi neraca saldo setelah penyesuaian, baru data tersebut dijadikan laporan keuangan arus kas, laba rugi, pendapatan dan lain-lain gitu kan, baru nanti jadi jurnal penutup. Jadi ya kurang lebih inilah arti dari siklus akuntansi gitu kan, yang aku tahu ya, yang aku masih inget inilah. Yang kedua, sebutkan langkah-langkah membuat jurnal umum. Nah, ini adalah pencatatan siklus akuntansi paling pertama ya, posting jurnal umum gitu kan. Jadi jurnal umum itu teman-teman adalah masih disebut, kalau kata aku nih, kayak pencatatan mentah gitu, dari benar-benar dari bukti transaksi yang kita terima sampai akhirnya bisa kita olah di buku besar gitu kan. Jadi pertama kali itu jurnal umum dulu. Jurnal umum itu isinya apa? Isinya adalah catatan-catatan transaksi dengan value yang tertera di dalam invoice ataupun bukti transaksi gitu ya. Jadi kayak misalkan aku beli sesuatu, nah nanti value ini angka-angka ini akan dimasukkan ke aman aja nih, apakah ke bagian aset ataupun liabilitas ataupun modal gitu kan. Liability itu hanya hutang deh. Aku lupa ingat. Intinya aku ingatnya itu aset sama dengan liabilitas gitu kan. Nah, jadi
Jadi kalau masuk ke bagian aset ya dimasukin ke akun yang bagian aset. Akun-akunnya juga banyak ya, ada kas, ada banyak lah pokoknya. Lalu jadi tahap-tahapannya tuh kalau digambarkan itu, pertama kita yang pasti pahami dulu persamaan akuntansi ya. Kita harus tahu dulu akuntansi itu kayak apa, masuknya ke akun apa, akun ini kalau bertambah sebelah mana, akun ini berkurang sebelah mana, gitu kan. Jadi nanti kita nggak salah masukin ataupun nggak balance gitu kan. Dari setelah paham gini kan, akun-akun aset itu yang mana, akun-akun utang, akun modal yang mana, akhirnya dikumpulkan bukti transaksi selama periode tersebut. Nanti bukti transaksi itu akan dianalisis dan diidentifikasi setiap transaksinya, masuk akun mana. Nah, lalu kalau aku sebutnya entry ataupun entry journal gitu kan. Masukkan value yang tercantum itu, saya salah ketik, ini bukti, harusnya bukti ke dalam akunnya sesuai. Misalkan kita melakukan penjualan secara cash, maka yang bertambah itu adalah kas karena kita menerima uang. Tapi yang berkurang apa? Persediaan barang gitu. Jadi inputnya itu sesuai dengan jumlahnya dan masuk ke akun-akun yang berhubungan ataupun terkait gitu kan. Dan yang terakhir, sebelum lanjut ke transaksi selanjutnya, pastikan value antara debit dan kredit itu seimbang. Jadi kita tuh tahu kalau akun setelah transaksi tanggal 1 misalkan kita melakukan penjualan yang tadi ya secara tunai, berarti antara kanan kiri itu harus ada transaksi yang berjalan, transaksi yang tercatat. Berarti kan sebelah kirinya kita mendapatkan kas, sebelah kanannya itu kreditnya itu adalah persediaan barang, karena uang kita bertambah tapi persediaan kita berkurang. Jadi sama-sama bertambah dan berkurang, sama-sama ada value-nya. Jadi nanti kalau di total itu akan seimbang. Misalkan kita ngejual 1 juta, barang kita yang berkurang 1 juta, uang kita yang bertambah 1 juta, jadi sama-sama 1 juta balance. Itu adalah kaidah dari balance ataupun seimbang itu. Tapi hati-hati, ada beberapa transaksi yang menjebak. Contohnya transaksi yang membutuhkan akun lain gitu loh kadang-kadang. Dan itu kalau tingkat tinggi sebenarnya sih, bukan tingkat tinggi, tingkat selanjutnya akan ketemu soal-soal kayak gitu. Jadi kayak butuh 3 akun tapi yang sebelah kreditnya 2, sebelah debitnya itu 1, ataupun sebaliknya, debitnya 2, kreditnya 1, itu bisa jadi ketemu gitu kan. Dan itu harus paham mengidentifikasinya. Kita ini sebetulnya aku dapat soalnya masih yang ya aku masih sedikit inget lah gitu ya, belum membutuhkan riset lebih gitu. Ini so tahu banget nih anak nih. Oke, jadi untuk nomor 1 dan nomor 2 itu seperti itu ya. Pertama dari siklus akuntansi sampai langkah-langkah pembuatan jurnal umum. Nah, kita masuk soal ketiga. Ini yang paling bikin pusing. Jadi kita harus menganalisis dan memasukkan siklus akuntansi yang secara sederhana, yaitu dimulai dari jurnal, buku besar sampai dengan neraca saldo. Nah, yang saat ini kita kerjakan adalah perusahaan dari Gervas Fovar dengan nama perusahaan Biro Jasa Akuntansi Gervas, yang dimana mereka mulai usaha pada tanggal 1 April 2021. Berarti kita mulai transaksi tanggal 1 April. Dengan mereka menanam uang usahanya itu sebesar 28 juta sebagai modal. Jadi sudah dipastikan transaksi pertama itu adalah penambahan modal dan kas sebesar 28 juta gitu kan, di tanggal 1. Lalu selanjutnya membayar sewa kantor, membayar peralatan kantor, membayar perlengkapan kantor dan lain-lain sampai tanggal 30 April. Berarti ini masuk PDD selama 1 bulan. Pencatatan transaksi selama 1 bulan. Oke, kita langsung masuk aja ke soal yang pertama. Di sini aku sudah buat tadi sudah buat formatnya tentang jurnal umum, buku besar dan neraca saldo. Teman-teman mungkin yang belum paham bisa di screenshot dulu. Aku sudah buat biar nggak terlalu lama videonya. Kalau aku buat di sini kan lama ya. Jadi teman-teman bisa screenshot dulu. Sebentar. Ini sepertinya kamera aku agak mengganggu, jadi aku geser dulu ke sebelah sini ya, nggak apa ya. Jadi teman-teman ngeliat Excelnya fokus. Nah, jadi tapi mataku ke sebelah sana, nggak apa ya. Aku geser gini deh. Nah, jadi kan, nah ya benar. Jadi mataku ke sebelah sana. Oke, sekarang kita lanjut. Ini adalah jurnal umum. Sambil aku lihat, silahkan di screenshot untuk membuat tabelnya. Gampang sih, pasti teman-teman bisa lah di Excel. Yang pertama ada nomor, deskripsi, debit dan kredit. Ini adalah akun-akun yang kolom-kolom yang harus ada di jurnal umum.
Lalu yang selanjutnya ada buku besar. Kalau misalkan belum screenshot bisa di pause aja dulu. Buku besar. Nah ini aku baru buat satu buku. Nanti akunnya juga belum tahu apa. Contohnya itu adalah nomor, deskripsi, debit dan kredit. Dan yang terakhir neraca saldo. Nah ini adalah nomor, nama akun, debit dan kredit. Harusnya setahu aku tuh kalau di siklus akuntansi itu ada namanya nomor akun. Jadi kayak akun aset itu dapat kepalanya berapa, kepala 1, kepala 2 gitu kan. Akun modal kepala 5 seingat aku, kalau nggak salah 5. Akun liabilitas apa, akun hutang dan beban itu nomor 2 seingat aku ya, lupa ingat. Jadi harusnya di setiap jurnal umum di sebelah sini tuh harusnya ada satu akun lagi namanya nomor akun, baru akunnya atau deskripsi gitu kan. Jadi nanti kita identifikasi lebih gampang. Jadi kalau kita masukin buku besar tinggal cek, oh nomor sekian set, nah ini muncul nomornya gitu teman-teman. Tapi karena soal kali ini tidak ada nomor akunnya, jadi ya udah nggak usah ya, karena aku juga lupa akun-akunnya. Oke, kita masuk ke transaksi yang pertama teman-teman ya. Tadi mungkin belum screenshot, silahkan dicek dulu. Di screenshot lagi, sekali lagi aku kasih kesempatan. Buku besar nilai saldo. Nah itu oke, silahkan di pause aja ya kalau yang belum atau mundur. Kita masuk transaksi pertama, yaitu adalah penanaman modal usaha ke dalam usahanya itu 28 juta dengan sebagai modal dengan nama Biro Akuntansi. Oke, berarti di sini aku deskripsikan sebagai yang bertambah itu kan berarti kas. Nah ini aku buat ada satu kolom lagi karena kan kalau di jurnal umum ada debit kredit untuk memudahkan kan. Nah berarti sininya berarti adalah modal dengan perhitungan 28 juta. Aku sengaja belum pakai currency karena biar teman-teman juga mungkin kalau ada yang belum tahu caranya gini, biar kamu tuh nggak ngetik RP spasi 28 titik kan, jadi nanti nggak bisa kehitung otomatis. Jadi tinggal yang ada di sini kalian tinggal giniin lalu masukin currency-nya. Nah langsung jadi RP-nya udah ada. Jadi nanti kalau mau masukin ke transaksi juga ini bisa dihitung walaupun ada RP-nya. Kalau beda kalau ceritanya kamu ketik RP 28 itu berbeda, nanti nggak bisa kehitung karena termasuknya bukan uang. Gini teman-teman. Kita masuk soal kedua ya, biar cepat. Tanggal sorry, aku lupa. Harusnya di sini ada tanggal. Maaf, lupa aku. Harusnya di sini ada tanggal. Nah, sambil jalan gini kan enak ya sambil ngoreksi. Oh iya tanggal. Nomor transaksinya nggak ada ya tanggalnya atau ada gitu kan. Ini sepertinya harus dikecilin. Nah, itu ya. Tanggal 1 April. Nah ini kan ada formatnya supaya teman-teman kalau nggak mau pakai format ya bisa dengan cara dikutip 1 April. Ini kalau nggak mau berubah, jadi nanti value-nya itu adalah 1 April. Tapi kalau mau tetap pakai tanggal tapi bisa itu bisa. Kalian ketik dulu 1 April 2021, kalian klik ke sini, lalu pilih date-nya itu adalah pilih yang ini, jadi nanti muncul. Nah gitu teman-teman. Ini aku akan biarkan dulu, nanti di akhir baru aku tarik semua, baru aku ubah edit tanggalnya ya. Jadi sekalian gitu. Nah sekarang kita masuk ke transaksi nomor 2. Membayar sewa kantor selama 1 tahun sebesar 4.249.590. Ribet juga ya, gimana cara ngembaliin itu 10 rupiah. Kita buat aja dulu. Transaksi pembayaran itu berarti beban sewa berkurang, kas berkurang gitu kan, karena beban itu berkurang di posisi sebelah debit. Jadi beban itu berkurang di posisi debit. Beban sewa. Nah, yang berkurang apa teman-teman? Kas, karena kan kita bayar. Kasnya berkurang sebesar 4.249.590. 4.249.590. Benar sih? Ulang lagi. Nah, 4.429.590. Gitu teman-teman. Sekarang kita masuk ke transaksi nomor 3. Transaksi nomor 3 itu adalah membeli peralatan kantor sebesar 1.600.000. Berarti kita apa akunnya teman-teman? Kita buat aja ya. Sudah pasti kas berkurang dan yang karena dibayar tunai ya. Kalau misalkan dibayar secara kredit berarti yang bertambah apa? Hutang. Hutang bertambah, kas nggak berkurang. Hutang bertambah, peralatan bertambah. Tapi karena di sini cash berarti kasnya berkurang,
peralatan kantor bertambah. Peralatan kantor itu masuk ke dalam aset, jadi bertambahnya di posisi kredit. Tanggal berapa? Sorry, tanggal 6. Membeli peralatan kantor 6 April 2021. Berarti di sini adalah peralatan bertambah, kasnya berkurang sebesar berapa tadi aku lupa. 1.660.500. 1.660.500 itu teman-teman. Sebenarnya mudah kalau kita paham. Masuk ke transaksi selanjutnya. Tes. Oke, aman. Aku kira mic-nya mati. Karena ini mic suka nggak ada tiba-tiba. Membeli perlengkapan kantor sebesar 570.440. Apa nih bedanya nih? Masuk nggak nih kos peralatan? Beda. Jadi teman-teman, bedanya peralatan kantor dan perlengkapan itu adalah jenisnya. Kalau peralatan itu alat-alat yang tidak mungkin habis. Tapi kalau perlengkapan itu biasanya yang sifatnya habis, kayak penghapus, tinta, pulpen dan lain-lain. Tapi kalau peralatan itu hal yang mungkin tidak akan habis secara value. Kayak apa ya? Kayak alat apa ya? Kayak banyak lah, kayak komputer gitu kan, itu peralatan. Jadi masa pakainya itu tidak ada masa pakai habis kalau menurut aku gitu. Semoga teman-teman paham artinya ya. Tanggal 10 membeli peralatan perlengkapan kantor 10 April. Berarti perlengkapan bertambah karena tadi kan perlengkapan aset juga ya. Kas berkurang. Jumlahnya berapa? Ini mohon maaf aku nggak hafal-hafal nih, soalnya angkanya aneh. Bukan aneh, mohon maaf nih Ustadz. Maksudnya angkanya sulit. 570.540. Sorry, salah. 570.540. Ini angkanya agak sulit-sulit, tapi gimana nih gitu. Oke, transaksi selanjutnya. Menyelesaikan permasalahan akuntansi untuk 3 pelanggan baru dengan berarti penerimaan jasa. Berarti ini adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu bertambah di posisi kredit. Karena itu kalau nggak salah pencatatan apa ya? Aku lupa ingat. Tapi kalau nggak salah pendapatan itu berdampingan dengan kas, itu berarti sama-sama bertambah dong. Jadi harusnya di posisi kredit. Nanti kita cari jawabannya. Kenapa maksudnya bertambah di posisi kredit gitu kan? Di posisi kredit. Menyelesaikan masalah akuntansi dengan berarti ini kita masukin dulu akunnya itu adalah 5. Lupa berapa tanggal berapa? Banyakan ngomong nih, kagak dijawab. 12 April 2021. Berarti kas bertambah, pendapatan jasa bertambah. Gitu guys. Jadi akhirnya kas kita bertambah nih. Dulu aku kalau waktu jadi anak akuntansi tuh kayak gitu tuh. Ya Allah, akhirnya kas bertambah. Padahal bukan duit kita. 975.420. 975.420. Ini aku nggak ngeprint sama sekali ininya sih. Jadi harusnya kan bisa pegangan gitu kan. Jadi nggak perlu bolak-balik. Maaf teman-teman kalau pusing ya. Oke. Memasang iklan atau advertensi di Radar Madiun 335.000 tanggal 15. Berarti nomor 6. 15 April itu berarti harusnya 0421. Sorry, salah. Masa tahun 241, lama banget. Belum lahir. Ini nggak apa-apa, beda-beda gini nanti juga akan berubah. Berarti kas berkurang, beban iklan bertambah. Karena kan masuk ke beban ya, kas berkurang. Gitu sih teman-teman cara buatnya sebenarnya ya. 335 650. 335 650. Oke, ini kalau sekiranya aku masih teman-teman masih paham, aku nggak akan jelasin ya. Tapi kalau butuh penjelasan aku akan jelaskan. Tanggal 17 April menerima pendapatan jasa dari langganan yang urusan akuntansi diselesaikan. Berarti ini cash ya kan. Tanggal 17 April pendapatan dan kas. 17 April. Aku ini lagi udahlah ya. Kas bertambah, ada pendapatan jasa juga nih. Akhirnya dapat duit. Yeay. Jumlahnya berapa ya? Lupa. 888.980. Ini negara mana sih? 888 lupa kan jadi berapa? 980 ya? 980. 888 980. Oke, good.
sekarang membayar biaya listrik dan air. Berarti beban listrik dan air tanggal 20 April. Oke. Nomor 8 20 April 2021. Kok jadi 2201? Berarti beban listrik dan air. Ini ada beberapa kasus listrik dan airnya dipisah ya. Tapi aku sih biasanya digabung aja karena biasanya sama aja. Bahkan kadang beberapa perusahaan tuh notanya sama ininya, karena diselesaikan di satu tempat yang sama, maksudnya gitu teman-teman. 378 750. Tiga 78 750. Nomor banyak ya. Menerima pinjaman dari bank. Nah, ini berarti ada akun baru yang harus kita keluarkan. Apa teman-teman? Kita terima pinjaman dari bank. Berarti yang bertambah apa? Pasti kas dong. Kas kita bertambah, tapi dikit banget ya. Berarti yang berkurang apa? Bukan berkurang, bertambah juga. Masuknya hutang karena kan kita meminjam, bukan hibah. Kalau hibah itu dikasih, tapi ini kita pinjaman. Jadi kita menambah uang, utang kas, menambah kas gitu. Hutang itu kalau nggak salah masuknya ke dalam akun aset gitu. Aku lupa. Tapi harusnya kalau kas bertambah, hutang bertambah. Oh, berarti hutang bertambah di posisi kredit, benar. Menerima pinjaman tanggal 22 April. Kasnya bertambah, kita kan dapat duit ya enggak? Hutang usaha juga bertambah. Atau nggak bisa simpelnya utang lah gitu ya. 238 350 ini tuh angkanya yang bikin ini nih. Masya Allah nih. 238 350. Siapa yang mau pinjem? Ya udahlah. Aku sih nggak akan pinjem ke bank 200.000 sih, malu temen aja. Tanggal 10 membeli tunai perlengkapan kantor. Nah, perlengkapan kantor berarti ada dua nih. Tanggal 25. Ini aku cepetin karena kasihan juga kalau kalian nunggunya kelamaan ya. Perlengkapan kantor. Nah, ini kas. Berapa pembeliannya guys? 411590. 411590. 411590. Next, nomor selanjutnya. Oh ya teman-teman yang belum nih ya, tuh silahkan di screenshot kalau mau lihat. Tuh sambil jalan aja lah ya, nanti kalian lihat lagi lah. Menerima pendapatan jasa UI, dapat duit lagi tanggal 26. Nah ini sebenarnya bisa kan kita copy, cuman aku tidak pernah membiasakan ngopi supaya apa, kita paham apa akun-akunnya. Kalau kita main ngopi-ngopi nanti kebiasaan jadinya nggak paham. Aku membiasakan diri dari dulu kalau akuntansi tuh tulis di buku supaya kita tuh paham alurnya kemana gitu. Karena emang akuntansi ini butuh pemahaman yang lebih, butuh daya nalar. Kita tahu akun ini kemana, itu harus paham gitu. Oh iya, pendapatan jasa tadi tanggal 26 sebanyak 1.400.000 ya teman-teman. 1.440.750 maksudnya. Nah, tanggal 27 kita bayar gaji karyawan 1.800.000. Dikit banget, berapa orang ini gaji? Ya udahlah. 28 April 2021 beban gaji karena kita kan membayar beban. Dengan kas juga berkurang. 1.895.250. 1.895.250. Lalu yang selanjutnya membeli peralatan. Nah, peralatan kantor secara kredit. Berarti kita nyicil teman-teman. Berarti ada yang bertambah apa? Hutang usaha dengan. Nah, tadi kan utang usaha nambah kas nih. Berarti kita kan nambah utang nambah kas. Nah, sekarang yang bertambah itu peralatan. Jadi peralatan sebelah kiri, hutang sebelahnya. Canda. Tanggal 28. Berarti ini tanggal 27 salah, sorry, maaf teman-teman. Aku salah lihat. 27 itu tanggal 28 itu peralatan kantor secara kredit. 28 April. Halo, tes aman. April.
peralatan kantor tambah hutang. Sebanyak 578.780. Jadi di sini statusnya kita membayar dengan cara hutang. Jadi belum dibayar, kas kita belum kurang, peralatannya kita terima, maka dibebankan dulu ke hutang, gitu teman-teman. Nah, nomor terakhir nih sama nih, hampir menjebak, hati-hati teman-teman. Telah menyelesaikan jasa tapi jasa belum diterima dan harus sebagai piutang. Jadi pendapatan jasa ini tidak diterima sama kita, tapi sudah diselesaikan. Jadi masuknya bukan ke kas karena kita belum menerima duit, ya kan? Nah, cara masukinnya gimana? Kita pakai akun piutang yang itu menggantikan aset kas. Berarti di sini tanggal 30 April. Berarti yang bertambah itu adalah piutang. Di sini adalah di sini piutang karena utang sama kayak usaha, jadi tambah usaha juga biar adil lah. Utang usaha pendapatan jasa berapa? 848.970. 848.970. 848. Nah, gitu teman-teman. Transaksi selesai kan? Bukti transaksi selesai. Ini adalah bukti pemasukan jurnal umum ke dalam pemasukan bukti transaksi dalam jurnal umum. Jadi ini adalah jurnal-jurnal transaksi yang sudah berjalan selama 1 bulan dari Biro Jasa Akuntansi Gefraz. Ini aku tanggalkannya, aku rapihkan dulu biar sama semua. Date kita pilih yang ini. Kameranya geser, nggak apa-apa lah ya. Nah, sama semua kan, tinggal ketengahin deh gitu. Yang di sebelah kiri adalah debit, sebelah kanan kredit. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan. Inilah yang menentukan balancingnya. Ini karena sudah selesai, kita tutup, kita hapus. Nah, ini adalah apakah balance antara ini dengan ini. Kita pilih sum, kita ke atas, set. Total yang sebelah kanan 42.473, yang sebelah kirinya 42.473.320 balance ya guys. Jadi jurnal umum ini dinyatakan balance walaupun bisa jadi belum benar kan gitu. Jadi untuk benar atau tidaknya itu butuh pemahaman lebih. Setidaknya saat ini kita bisa balance dulu aja, udah senang. Nah, tapi teman-teman, yang ada di sini ini bukanlah jumlah aset ya. Jadi itu butuh pemahaman juga sih. Jadi kayak ini adalah value dari transaksi yang sudah kita lakukan, maksudnya gitu. Bukan kas kita berapa, bukan. Nanti kas kita berapa itu terbukti di buku besar. Nah, sekarang kita akan masuk ke buku besar. Karena kan buku besar itu per akun. Jadi kita akan supaya mempermudah, aku mau tentukan dulu akun-akunnya ada apa aja, gitu kan. Nah, sekarang kita warnain transaksi yang sekiranya berhubungan kayak ini nih. Ini kan kas dengan kas, dengan kas, dengan kas, dengan kas. Jadi ini semua yang kas-kas ini akan aku beri warna dulu. Jadi nanti kita tahu ada berapa akun yang kita butuhkan di buku besar. Jadi bisa dipastikan kita itu hanya membutuhkan 10 akun dari transaksi yang sudah kita jalankan. Jadi kita buat dulu buku besar sebanyak 10 gitu teman-teman. Harusnya ini nggak terlalu banyak ya, karena transaksinya nggak banyak sih. Jadi ini satu gini, ini kan untuk satu akun. Aku buat dulu. Jadi 10 akun. Nah, kita coba dulu ya. Yang
paling pertama tadi kita urutin dari yang sini dulu, kas. Jadi teman-teman, saldo-saldo atau transaksi yang sudah terekap di zona umum kita masukin ke dalam kas gitu kan, ke dalam buku besar untuk menentukan value dari setiap akunnya gitu. Kita masukin aja dulu sini ya. Harusnya nggak usah pakai ini nih, sorry salah, harusnya post the value aja. Ini kita kelebihan satu guys, jadi kita hapus ya. Nah, kita mulai dari akun kas. Akun kas tadi ada transaksi apa aja nih? Nih, kas dari debit. Berarti ini tentang apa? Seingat aku dulu kalau di buku besar tuh ini satu kelebihan, sorry. Bisa dihapus nggak ya? Nggak usah dihapus lah, jadi ini aja. Seingat aku dulu kalau transaksi buku besar itu kita tulis nama di sini itu bukan akun lagi tapi transaksi apa gitu. Berarti di sini kalau kas dengan modal berarti sudah jelas ya, ini penanaman modal gitu kan, penanaman modal awal. Jadi aku tulis di sini penanaman modal awal sebesar 28 juta. Nah, ini aku belum kasih ini nih, lupa kayak tadi. Masuk lagi, ini berarti selesai. Kas berkurang beban sewa, pembayaran beban sewa. Tes kegeser tadi ininya. Ini nih, ini pentingnya itu di sini. Nah, jadi kalian tahu, oh ini transaksinya gini. Aku sih dulu gitu sih ngebiasainnya. Karena kita copy aja ya teman-teman ya, biar cepet. Nah, sekarang transaksi ketiga. Ini pembelian peralatan kantor, gitu teman-teman. Pembelian peralatan kantor. Pasti kas ini cukup banyak sih akunnya, karena tikus guys. Karena transaksi yang berkaitan dengan kas itu sangat banyak gitu lah. Biasanya banyak tuh ini kas ini di awal. Loh, ini apa nih? Kas gini. Oh enggak, kita beli perlengkapan kantor. Pembelian perlengkapan kantor. Ini perlengkapan, astagfirullah. Perlengkapan. Ini nggak aku cepetin nanti ngeditnya pegel. 57 ini kopi aja. Jadi simpelnya sih gini teman-teman, ngerjainnya tuh gampang bagi aku sih. So iya banget ya, maksudnya masih paham lah. Kalau ini mah aku masih paham. Nanti kalau selanjutnya sih udah pembalik, penyesuaian, bawa pusing tuh sudah mulai keder. Sekarang kas pendapatan jasa. Jadi mendapatkan jasa di sini, pendapatan jasa sebanyak berapa aku lupa. Bertambah karena kan kita bertambah. Terus beban iklan sebesar astagfirullah, lupa harus ada tanggalnya guys. Ya udahlah, nanti kita buat tanggal lagi ya. Tanggal kelupaan lagi aja. Tadi penanaman modal, aku ulang dari sedikit ya. Ya, lupa. Kalau copy paste value jadinya gitu guys. Ya udah gini ya. Penanaman modal nanti tinggal dihapus warnanya, gampang. Beban sewa. Peralatan kantor. Perlengkapan kantor, pendapatan jasa, pembayaran iklan. Nah loh, kok begini nih? Pembayaran iklan berapa tadi? Iklan
iklan sebesar 335.650. Nah, sekarang ada lagi nih kas pendapatan jasa tanggal 17. Kopi tanggal dulu lah. Pendapatan jasa. Ini aku copy ya, nggak apa ya. Kalian paham kan maksud pendapatan jasa dengan total value 880 ini 980. Bertambah guys. Ternyata ini kalau ini kayaknya kurang deh. Tambahin lagi dikit. Beban listrik dan air. Pembayaran listrik air tanggal berapa lupa, tanggal 20. Pembayaran listrik dan air seberapa banyaknya lupa. Nih kurang, jangan lupa. Nah, yang ini kita mendapatkan hutang dari bank. Seberapa banyak? Dikit sih sebenarnya. Ngapain perusahaan minjem duit segitu dari bank ya? Iseng banget. Lalu kita ada pembelian peralatan kantor tanggal 25. Perlengkapan. Berapa banyak? 400 ini ya. Masih kurang ternyata. Perlengkapan kantor. Lalu pendapatan jasa tanggal 26. Pendapatan jasa. Ini aku copy-copy gak apa-apa lah ya. Mempercepat aja maksudnya. Pendapatan jasa. Yang terakhir adalah beban gaji, pembayaran gaji berarti. Sorry, tanggal lupa. Berapa banyak? Ingat teman-teman, jadi posisinya kredit. Ini kan kasar di kredit nih, jadi di kredit. Kalau posisi debit, debit. Hapus dulu. Kita selesain dulu aja semuanya ya sampai akhir ya. Jadi nggak ini. Sekarang kita masuk ke modal sih cuma satu ya. Jadi sini penanaman modal awal tanggal 1 sebesar 28 juta. Itu doang udah selesai. Beban sewa satu doang. Pembayaran aku copy dari atas ngapa ya? Paham kan kalian maksudnya? Pembayaran sewa tanggal 5 April. Berapa jumlahnya? Ini posisi debit, kanan sini posisi debit. Gitu teman-teman. Sekarang peralatan kantor. Nah, peralatan kantor ada 2 nih tadi nih. Biar ini deh ya sama sini. Sorry aku lupa ini nggak diganti, copy dulu ya. Tanggalnya jadi nanti kalian kayak dari ini kolom apaan? Nggak ada namanya. Peralatan kantor bertambah 1.660. Nah, ini kopi gini aja nggak apa-apa ya. Harusnya sama kan tuh sama. Jadi kalau di komputer nanti ini tinggal ngopi-ngopi aja. Peralatan kantor ada lagi nggak? Nah ada nih tanggal 28 April. Berapa beli lagi? Kan sama nih transaksinya, jadi bunyi deskripsi samain aja gitu. Sekarang masuk ke perlengkapan kantor. Pastikan nggak ada lagi ya, kalau buku pesan pastikan tidak ada lagi transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut gitu. Nih masih ada, sorry, pembelian peralatan. Ketika gini doang nih yang pegel.
perlengkapan kantor. Nah, tanggal 10-nya tanggal 25 maksudnya. Astagfirullah, lupa guys. Terlalu. Oh iya, aku melupakan sesuatu. Kalau buku besar itu harus ada satu akun lagi, namanya adalah saldo. Nah, jadi saldo ini adalah akun, ya bisa dibilang antara korelasi antara debit dan kredit yang menyatakan nanti jumlah akhirnya berapa gitu teman-teman. Jadi ntar deh di akhir aja saldo ya, aku jelasin di akhir aja. Nah, kita buat ininya dulu. Makanya tadi kok gini sih bentuk aku sambil ngeraba-raba soalnya ini, mohon maaf ya, sambil ngeraba-raba apa yang kurang gitu lah. Nah, bulan pertama kantor udah nggak ada lagi sampai tanggal 25 mentok. Sekarang pendapatan jasa agak banyak nih. Pendapatan jasa sebesar 975.000. Pendapatan jasa sebesar 855.000. Ya udah, ini sambil hafal-hafalan aja. Lagi pendapatan jasa gitu lah guys, sebesar 1.400.000. Jadi kalian pahamin ininya, lokasinya. Oh, pendapatan jasa lagi nih gitu. Nah, sekarang beban iklan. Ini maafnya aku cepet-cepetin ya, kalau rasanya cepet-cepet kalian pelan-pelan aja. Kalau ada yang bingung tanya lewat WA aja. Beban iklan. Nah, pembayaran iklan berarti tanggal lupa guys. Ini mau nih ya, aku teledor gitu tuh kerjainnya tuh. Kalian paham lah maksudnya. Maaf dah, mau begini orangnya. Nah, sekarang beban iklan. Nah, tanggal 18 pembayaran iklan. Gerak halo oh teman. Pembayaran iklan sebanyak 300.000. Nah, utang usaha ada 2 ya guys. Utang usaha tanggal berapa? Tanggal jangan lupa, ya Allah, jangan lupa. Tanggalnya ngopi gitu teman-teman. Sebesar 200.000. Ini warnanya masih begini ya, ntar aku hapus kok, tenang. Ya Allah, mas bet sih ini enak kata yang nonton teh. Utang usaha 500.000. Ini ngerti kan kalian nih, aku ngerti gini-gini ya, paham lah. Nah, sekarang tinggal beban gaji. Mana beban gaji? Nah, tanggal 27 guys. 27 iya. Di sini kalau pembayaran harus tulis aja gaji. Yang terakhir tanggal berapa lupa. Sekarang untuk menghilangkan warna-warnanya kita novel gini teman-teman. Nah, jadi setelah dimasukkan nih seluruh transaksi yang sudah di sini, pastikan lah ya kalau kalian ngerjainnya pakai buku mah harusnya dicoret-coret, checklist gitu, biasanya begitu. Sekarang kita akan masukkan saldonya. Jadi kalau di buku besar ini bukan
balance-balancean gitu kan, karena sudah bukan keseimbangan keuangan lagi, tapi ini udah masuk ke akun-akun. Jadi jumlah value dari setiap akunnya setelah dilakukan transaksi gitu teman-teman. Cara ngitungnya gimana? Ini harusnya manual ya, harusnya manual. Jadi pertama kan ini nih ya kan. Nah pertama ini harusnya sih ada rumusnya lagi, cuman untuk memperkuat pemahaman kita manual aja. Untuk yang di sini itu adalah ini, karena di sini ada berkurang kredit, jadi kita kurangin gitu. Yang ini kan berkurang lagi, berarti ini dikurangin ini. Ini kan berkurang lagi, ini yang atas saldo terakhir kurangin kreditnya. Nah ini bertambah nih, berarti ini ditambah dengan ini. Gitu teman-teman. Ini kan berkurang lagi, berarti kurangin ini. Tambah lagi nih, salah. Ini tambah ini. Nah, jadi kan ini saldo terakhir tambah ini, gitu maksudnya. Ini sama dengan ini sama dikurangin ini. Ini karena bertambah jadi tambah ini. Ini karena berkurang dikurangin ini. Tambah lagi. Nah terus yang terakhir berkurang lagi. Jadi saldo terakhir dari kasnya itu adalah sebesar 22.441.630 gitu teman-teman. Kalian transaksinya transaksinya satu doang ya udah, tinggal sama dengan ini beres, sama dengan aku lupa. Iya benar. Enggak teman-teman. Oh, aku paham. Cara ngitungnya cepetnya gini. Yang di sini harus dikasih minus, karena kan ini sifatnya minus. Paham nggak? Aku lupa inget nih. Sambil inget-inget, jadi mohon maaf nih. Ya, jadi karena di komputer ya, kalau aslinya sih harusnya enggak. Nah, di sini tinggal ini adalah ini ditambah ini. Nah, kalau yang minus nanti akan minus sendiri. Nah, oh salah. Ini sambil ngeraba-raba, mohon maaf ya. Ini tambah ini tambah ini tambah ini. Ya kalau misalnya 0 jadinya 0. Nah cakep. Ada kan kayak tadi kan, jadi ini tambah ini ini adalah ini tambah ini tambah ini tambah ini gitu jadi teman-teman. Yang pertama bertambah, yang bukan kurang gitu. Jadi di sini dikasih minus, nanti kamu bingung di sananya, nanti yang ada kayak minus, ya udah berarti minus gitu. Nanti untuk mengingatkan kita di neraca saldo juga. Kalau buku pasti paham deh, kalau buku serius. Kalau anak main buku pasti paham. Ini kan ada debit, ya udah debit aja. Aku pakai rumus manual biar teman-teman paham esensinya ya. Ini kredit semua nih, berarti minus semua. Jadi mas secara harfiah bukan artinya angkanya minus, tapi emang yang posisi kredit itu akan mengurangi gitu, akan menjadi sisi yang berbeda, sisi yang berbelakangan dengan posisi aset gitu. Jadi kadang susah juga memahaminya. Ini tambah ini tambah ini, jadi tinggal ditarik guys. Total aset terakhir adalah 4.154 itu teman-teman. Ini cuma satu, jadi ini minus. Sambil ngeraba-raba nggak apa-apa ya guys ya. Nah, jadi saldo terakhir dari setiap transaksi itu adalah yang paling akhir gitu teman-teman. Aku pastikan dulu ini yang minus, yang plus. Oke, aman.
teman-teman? Paham nggak kira-kira? Jadi kan tadi kan di akuntansi itu ada debit dan kredit. Sebenarnya debit dan kredit itu bukan hanya positif dan negatif, tapi dua sisi yang saling bersejajaran, bukan sejajaran nanti ya, yang saling berdampingan gitu loh. Kayak kita kalau beli peralatan berarti kasnya bertambah, kasnya berkurang, peralatan bertambah. Jadi kan nggak ada yang berkurang dong sebenarnya kan, bukan berkurang, maksudnya nggak ada minusnya, maksudnya gimana ya. Jadi kayak ini hanya pencatatan dua sisi aja gitu, karena ada yang berkurang ada yang bertambah gitu loh. Tapi arti dari minus itu bukan artinya minus. Nah kalau di komputer Excel ini, karena kan mereka menciptakan sistemnya seperti ini, jadi penerjemahan dari bahasa akuntansinya itu seperti ini gitu. Ini untuk memudahkan. Jadi kalau kalian nulis di buku ini nggak ada minusnya sebenarnya gitu loh, karena ini saya memudahkan aja gitu. Nanti kan harus paham lah. Nanti ketika aku tulis di neraca saldo pun aku akan hapus minusnya gitu. Nah, jadi sekarang kita ke neraca saldo. Jadi aku rapiin dulu. Ini kolom-kolom yang tidak terpakai akan aku hapus untuk memudahkan transaksi, supaya nggak terlalu banyak akun. Jadi sebenarnya gini mudahnya, plus minus itu sudah diwakilkan oleh posisi debit dan kredit. Nah gitu, jadi kalian sudah tidak perlu repot-repot untuk ngasih minus lagi kalau sudah masuk kredit. Intinya kalau kredit itu akan mengurangi jumlah debit gitu. Nanti mungkin dosen kita yang akan memberikan pengertiannya. Aku susah menerjemahkan kalimatnya. Jadi di sini aku kasih aku kasih minus dulu, bukan artinya ini nanti sampai akhir minus, enggak. Kalau neraca saldo itu kan sudah masuk ke ini ya. Neraca saldo itu kan masuk ke debit kredit, jadi aku akan hapus plus minusnya gitu teman-teman. Semoga teman-teman paham lah. Mungkin kalau teman-teman yang sudah bersinggungan dengan akuntansi akan paham ini. Nah sekarang kita akan masukkan neraca saldonya. Neraca saldo itu adalah saldo akhir dari kas dari masing-masing akun. Karena akun yang tidak di sini, aku mau pindahin aja ke sini. Gitu teman-teman. Nah, kita kasih nomor biar cantik. Nah, karena kepanjangan jadi kita hapus. Jadi buat yang belum tahu, neraca saldo itu adalah kumpulan dari saldo akhir dari setiap akun yang sudah dicatatkan atau dibukukan dalam buku besar. Jadi saldo-saldo akhir di sini akan dimasukkan ke dalam neraca saldo, nanti akan dihitung lagi apakah balance atau enggak. Nah, gitu teman-teman. Dan dipastikan jumlahnya tidak sesuai dengan jurnal umum ya, karena kalau jurnal umum itu berbeda dengan neraca saldo. Kalau neraca saldo itu adalah pure saldo dari setiap akunnya. Tapi kalau jurnal umum tidak mewakili itu. Jadi nanti pasti angkanya berbeda tapi sama-sama balance. Percaya sama aku. Kita lihat. Kas tadi kita lihat karena posisinya itu adalah kita cek nih posisinya di debit ya, karena kan dia walaupun ada minus tapi tetap value-nya tidak berkurang, jadi posisinya masih di debit. Kita pindahkan set gitu teman-teman. Modal aku yakin karena posisinya di kredit, jadi pasti dia akan ke kredit. Nah kredit, beban sewa pasti di kredit karena tadi ini tadi debit guys, jadi dia akan menambah debit. Peralatan kantor pasti debit karena itu kan aset, masuknya ke aset. Perlengkapan juga jelas. Kita cek dulu, pendapatan jasa itu harusnya di kredit karena itu masuknya ke modal. Bukan modal, apa ya, aku lupa. Intinya masuknya ke pendapatan jasa itu berbeda aja dengan pendapatan dengan piutang sekitar aku berbeda. Poinnya tuh kalau di MAYOB itu ada 8 kalau nggak salah. Kode 8 beban iklan bertambah di posisi debit. Utang usaha
posisi kredit, sorry. Beban gaji ada di posisi debit. Nah, piutang juga di posisi debit. Karena di sini masih ada minusnya, untuk menghindari kesalahan dari penghitungan Excel, aku hapus dulu. Dan gimana cara ngapusnya? Kalau ngapus gini, karena kan masih ada rumus nih ya. Harusnya kan nggak boleh kayak gini nih, harusnya tetap ketik manual. Aku copy dulu, tapi copy-nya copy value. Jadi dia dari yang awalnya rumus menjadi benar-benar angka pure. Harusnya bisa. Nah, kan angka kan. Nah, untuk itu kita hapus debitnya, karena ini tidak sesuai dengan kaidah akuntansi. Semoga kalian paham deh. Semoga benar-benar kalian paham. Karena nanti kalau dijumlahin akan minus, guys. Jadi nggak cocok. Sekarang tinggal kita buktikan bahwa apakah ini akan balance atau tidak. Kelebihan mergernya satu aja. Saldo akhir. Maka ini disum 32.592, yang debitnya 32 juta. Nah, lo kagak balance. Gimana nih? Kalau kita cek nih akuntansi tuh gini nih, nyesaknya nih kagak balance. Ngapain nih? Kita cek dulu satu-satu ya. Apakah ada yang lewat? Kas udah, modal udah, beban sewa udah. Ini cek gini nih, peralatan kantor udah, perlengkapan kantor udah, pendapatan jasa udah, beban iklan udah, utang usaha udah, beban gaji udah, piutang udah. Sekarang kita cek saldonya. Apakah ini 22041 benar, 28 benar, 49.590 benar, peralatan 2239 benar, perlengkapan kantor 982 benar, pendapatan jasa 4154 120 benar, beban iklan 335650 benar, utang usaha 817 benar, beban gaji 189250 benar, utang usaha 84. Berarti harusnya tiga akun dulu ya. Sekarang aku akan cek per transaksi di sininya nih. Ini udah ya Allah. Setelah aku cari-cari, ternyata emang ada satu akun yang terlewat, yaitu adalah tadi kan aku hapus tuh yang di sini satu, itu benar-benar yaitu adalah beban listrik. Ketika aku cari, nah harusnya ada beban listrik tadi yang gimana dulu. Nah di sini beban listrik dimasukin nih, tapi nggak ada beban ininya, beban listrik. Astagfirullahaladzim. Pembayaran listrik dan air. Totalnya adalah apa sih? Kok jadi lah? Nah, tidak ya mah. Pantesan kagak balance, ya Allah, khawatir.
Nah, harusnya sekarang itu balance, guys. Tuh kan. Ya Allah, ternyata di situ doang. Jadi total terakhir adalah 32.971.250.000 dan balance. Ada capek, guys. Jadi itu teman-teman untuk pengerjaan neraca saldo dan siklus akuntansi dimulai dari jurnal, yaitu tadi aku jelasin lagi dari awal. Kita pertama punya bukti transaksi yang dimana diterapkan ke dalam jurnal umum, masukkan ke dalam transaksinya. Lalu dari transaksi ini dikelompokkan berdasarkan nama-nama akunnya, itu di buku besar berdasarkan per akunnya nih, per akunnya berapa kan. Nah terus nanti ada di neraca saldo. Neraca saldo itu adalah hubungan dari saldo-saldo akhir dari setiap akunnya gitu. Nanti akan ada lagi nih penyesuaian, laporan keuangan dan lain-lain. Tapi secara ringkasnya siklus akuntansi itu berhenti di neraca saldo. Misalkan nih tidak ada penyesuaian dan hanya membutuhkan laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah penerapan dari raw data ini, data jadi ini data matang ini. Jadi ini adalah saldo terakhir dari perusahaan tersebut di bulan tersebut. Kalau nanti mau buka transaksi lagi di bulan berikutnya, ini akan dijadikan acuan sebagai saldo utama, saldo awal gitu teman-teman. Jadi nanti kalau mungkin lebih dalam lagi pengantar akuntansi itu akan ada saldo awal, disebutkan ada saldo sebelum berapa, dimasukkan dulu saldo awal di setiap buku besarnya nih, saldo awal, baru transaksi, baru nanti saldo akhir berapa gitu teman-teman. Jadi itu aja yang bisa aku jelasin untuk hari ini. Cukup panjang 1 jam. Kalian kalau mau dengerin terserah, kalau nggak mau, semoga sih kalian hari ini sambil ngerjain jadi kalian paham ya. Dan ya terima kasih sudah menonton. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya, baik tentang perkuliahan ataupun info-info lainnya. Sekian dari aku, Fajar Darmawan, dari sekian dari aku, Fajar Darmawan, dari Belajar Bareng Yuk, walaupun sedikit setidaknya bermanfaat. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.